Nah, ketika ini terjadi, ada gangguan di antara 4 siklus ini, misalnya tidak pernah mengalami orgasme dan lain-lain, itu yang kita sebut sebagai disfungsi seksual pada perempuan. Hai there. Hai there. Kita jumpa lagi dalam Medical Made Easy. Saya Dr. Karina, telah hadir bersama saya Dr. Anggara Mahardika, spesialis obstetri dan ginekologi, atau bahasa Indonesianya? Dokter kandungan. Dokter kandungan. Oke, hari ini Dr. Angga, kita akan ngebahas soal disfungsi seksual wanita. Ada juga ya? Ada dong, ada banget. Oke, jadi sebenarnya kalau kita runut dulu dari yang normal, sebenarnya fungsi seksual wanita tuh gimana sih dok normalnya itu? Jadi sejatinya perempuan itu bisa mengalami fungsi seksual yang baik itu memiliki 4 siklus. Jadi ada yang pertama, dia harus memiliki keinginan, perasaan dia ingin melakukan aktivitas seksual. Iya. Kemudian ketika dia sudah punya keinginan, dia harus ada rangsangan, arousal. Baik. Dia harus ada arousalnya dulu, di mana terjadi perubahan fisik dari seorang perempuan tersebut. Iya. Termasuk di misfinya. Nah, di misfinya mengalami ada klitoris yang mengalami pembengkakan, vulva yang terbuka, vulva itu bibir vagina ya. Nah, semua itu akan dialami dan akhirnya akan mencapai suatu orgasme, puncak kenikmatan seksual. Baik. Dan kemudian setelah itu dia akan kembali yang disebut dengan resolusi, kembali ke normal. Ketika 4 ini sudah bisa dialami oleh perempuan, fungsi seksualnya baru oke. Baik-baik, karena selama ini kan yang kita tahu tuh kalau disfungsi seksual gitu ya, itu kan pada laki-laki, nggak bisa ereksi, jadi nggak bisa berhubungan. Nah, kalau pada wanita itu apa yang terjadi ya? Nah, kenapa bisa begitu? Betul sekali Dokter Karina, bahwa yang terjadi adalah ketidakadaan dari keempat siklus ini, misalnya salah satunya. Perempuan menjadi tidak ingin melakukan aktivitas seksual, atau pada saat aktivitas seksual terasa nyeri. Dan dia merasa seperti aduh nggak nyaman sekali gitu. Padahal sejatinya perempuan itu berhak mendapatkan aktivitas seksual yang baik. Betul. Itu hakiki sekali dok, menurut saya. Nah, ketika ini terjadi, ada gangguan di antara 4 siklus ini, misalnya tidak pernah mengalami orgasme dan lain-lain, itu yang kita sebut sebagai disfungsi seksual pada perempuan. Baik. Jadi sebenarnya berhubungan seksualnya masih bisa berbeda dengan laki-laki. Betul. Karena perempuan itu kan ibaratnya sifatnya resipien ya, penerima ya. Baik. Jadi sebetulnya mungkin bisa saja dia mohon maaf misalnya hanya terlentang begitu, kemudian terima saja masuk gitu kan. Tapi tidak ada rasanya gitu. Hatinya tuh beda gitu. Dimana tidak ada perasaan dia tuh ingin menikmati hubungan seksual tersebut. Ketika itu tidak tercapai, sejatinya itu tidaklah hubungan seksual yang baik untuk seorang perempuan. Gitu. Karena ini harus dua sisi Betul dong. baik dari pihak laki-lakinya maupun dari pihak perempuannya. Betul. Nah, kira-kira 1 dari 4 atau 2 dari 4 atau bisa 4-4-nya malah terganggu semua tuh bisa? Bisa sekali. Makanya tergantung itu di mana kita harus tanyakan betul. Karena sejatinya perempuan itu biasanya Indonesia ya terutama ya itu masih menganggap hubungan seksual yang terganggu itu tabu. Jadi mereka malu gitu untuk mengakui. Memang mungkin perempuan Indonesia itu kan mungkin menjaga pemalu gitu. Memang kita sangat mengerti kondisi tersebut. Beda dengan perempuan barat yang memang secara buka-bukaan dia misalnya. Nah, tapi bukan berarti dia tidak berhak untuk mengalami sesuatu yang disebut dengan kenikmatan seksual. Betul. Jadi ketika itu harus bisa dialami oleh seorang perempuan, mengapa kita harus takut gitu, malu gitu? Go to the OB/GYN. Pergilah ke dokter kandungan. Pergi ke ahlinya dan tanyakan, kenapa Anda mengalami apa yang disebut sebagai disfungsi seksual. Jangan malu ya, karena pada dasarnya di dunia medis ini bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang porno gitu, bukan sama sekali. Ini murni medical ya. Betul, ini bahkan textbook Dokter Karina. Ini adalah sesuatu yang dipelajari dan dilakukan penelitian. Baik. Begitu, jadi sejatinya janganlah menganggap hal ini adalah sesuatu yang
tidak senonoh. Gitu. Iya, betul sekali. Dan walaupun dokter kandungan Anda seorang dokter pria dan itu sering menjadi masalah ya buat ibu-ibu, jangan khawatir bahwa para tenaga medis adalah tenaga yang profesional di bidangnya. Jadi sama sekali bukan ya sesuatu yang tidak senonoh gitu bagi seorang dokter ya. Betul, Dokter Karina, karena sejatinya kita punya etik. Betul. Kita punya professional etik. Kita punya sesuatu yang sudah diatur gitu. Dan sejatinya perempuan yang datang ke kita, privacy akan kita jaga. Kita punya confidentiality, kita punya hubungan di mana saling percaya satu sama lain. Dan apa yang terjadi di ruang praktek, di ruang pemeriksaan hanyalah terjadi di situ. Itu yang bisa saya jamin dari seorang dokter kandungan laki-laki kepada Anda, seorang perempuan, pasien-pasien kami. Baik. Kembali ke disfungsi seksual, kenapa sih bisa terjadi dan kira-kira gejalanya biasanya apa nih dok yang paling sering? Baik, jadi paling mungkin sering adalah ketidakada rasa. Ya, jadi rangsangannya tidak ada, desire-nya tidak ada. Jadi dari awal nih, ibaratnya kalau suami minta nih bahasanya, itu udah nggak pengen gitu. Perempuan itu sudah tidak ada rasanya, udah, aduh nggak nafsu, nggak mood gitu. Nah, atau bisa jadi yang paling terjadi adalah di bawah itu mengalami kering. Sejatinya saat terjadinya rangsangan arousal tadi, rangsangan harusnya ada perubahan fisik yang tadi saya bilang, dan vagina itu harusnya terlubrikasi. Jadi vagina itu harusnya basah. Nah, ketika tidak basah, kering dan segala macam, itu akan menyebabkan hubungan tersebut tidak nikmat sama sekali, bahkan nyeri, bahkan sakit. Nah, kondisi ini yang biasanya menjadi gejala. Nah, pertanyaannya pada kondisi apa? Nah, biasanya adalah pada perempuan-perempuan yang kekurangan suatu hormon pada perempuan tersebut yang disebut hormon estrogen. Bila dia kekurangan hormon estrogen, tentu kondisi-kondisi ini akan sulit dicapai. Perubahan fisik tersebut dan lain-lain. Nah, celakanya hormon estrogen itu lambat laun akan turun, terutama bila mengalami kondisi yang disebut menopause. Pada usia tertentu, misal 50 tahun ke atas, perempuan sejatinya secara natural akan mengalami menopause. Dan ketika kondisi menopause, estrogen akan turun dan disfungsi seksual mungkin terjadi pada perempuan tersebut. Waduh, jadi pada dasarnya semua wanita akan mengarah ke sana ya? Betul dok, karena itu memang natural, sudah didesain sama yang di atas memang begitu. Jadi, tapi mungkin sekali terjadi sebelum itu. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan estrogen tadi turun. Misalnya ada pengangkatan kedua indung telur, misalnya operasi gitu ya. Atau ada kondisi-kondisi misalnya karena kemoterapi. Kemoterapi itu obat kanker. Itu juga mengganggu indung telur sehingga tidak ciptakan estrogen dan mengalami gangguan tersebut. Atau ada kondisi namanya menopause dini. Menopause sebelum waktu naturalnya. Nah, kondisi tersebut juga bisa menyebabkan suatu kondisi yang gangguan disfungsi tadi, gangguan disfungsi seksual, susah basah dan lain-lain gitu. Jadi rumit juga ya dok ya. Betul, makanya kalau udah ada merasa begitu ya, misalnya pernah nih mengalami nikmat misalnya seorang perempuan, sekarang kok jadi nggak enak ya, nggak pernah mood ya, segera dah kalau kayak gitu harus ke dokter menurut saya. Karena bisa ditangani dong. Betul, ada sekali jalan keluarnya. Solusinya ada banget itu. Sebetulnya banyak kita punya terapi-terapi yang bisa kita berikan kepada perempuan untuk bisa alami lagi kenikmatan seksual yang hakiki tadi. Gitu. Dan mungkin terapinya juga harus komprehensif ya. Kadang-kadang bisa nggak karena psikis? Betul, bisa sekali dok. Itu betul. Itu saya tadi lupa mention bahwa memang justru faktor utama dok. Jadi lupakan tentang hormon. Kadang-kadang perempuan itu dia sudah takut duluan, merasa aduh saya kok nanti gimana ya, sakit atau enggak ya, aduh saya deg-degan gitu, udah keringet dingin. Akhirnya dia lupa tuh bahwa dia harus menikmati apa yang setiap sentuhan rangsangan perempuan tersebut. Ketika dia takut, ngeri, itu yang ada juga nggak enak tuh. Dia juga udah kadung duluan, akhirnya mohon maaf ya, jadi kekepit itu, dikepit dan akhirnya malah jadi sakit, malah nggak ada nikmat-nikmatnya. Itu juga harus kita tangani dan harus kita tanyakan. Jangan sampai sebetulnya masalahnya bukan di masalah hormon, bukan apa, tapi betul pikiran. Di psikis ya. Betul. Jadi itulah sebabnya sebenarnya Dokter Angga di Klinik Hyandra kami menyediakan layanan yang lengkap. Jadi tidak hanya secara anatomi, tidak hanya oleh dokter spesialis, namun juga secara psikis oleh tim psikolog kami. Betul, karena sejatinya disfungsi seksual harus ditangani dan ditata laksana oleh tim yang komprehensif.
Betul sekali, luar biasa. Jadi sekarang sudah jelas ya bahwa jangan merasa tabu, jangan merasa bahwa suatu masalah disfungsi seksual adalah sesuatu yang tidak senonoh, tidak begitu? Tidak. Ya, dan banyak sebenarnya yang mengalami namun tidak berani mengungkapkannya ke dokter. Dan jangan sampai itu terjadi karena itu adalah hak semua wanita untuk memiliki kenikmatan seksual yang hakiki. Ya, betul seperti kata sekali, Dokter Angga tadi. Baik, terima kasih sekali Dokter Angga. Sama-sama Dokter Karina. Meluangkan waktu untuk membahas hal yang menurut saya ini penting ya. Betul. Karena nggak banyak orang yang berani itu loh untuk ke dokter. Semoga kita bisa merubah mindset itu. Terima kasih sekali lagi telah menonton acara ini. Jangan lupa untuk menanyakan ke Instagram @klinik_Hayandra bila Anda ingin memiliki pertanyaan yang ingin dijawab oleh tim medis kami. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama dok. Bye there. Bye there. We